Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dokumen negara sangat rahasia untuk soal penilaian akhir tahun semester genap ataupun biasa disebut dengan PAS, pas semester genap untuk jenjang SD maupun MI, mata pelajaran IPS dan kelas 6. Bagi adik-adik yang baru menyaksikan video kali ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Kemudian untuk adik-adik yang mau request soal pembahasan untuk jenjang SD sampai SMA, silakan tuliskan di kolom komentar request di sana. Nanti akan kakak buatkan video pembahasannya. Baiklah untuk adik-adik, supaya lebih cepat dalam pembahasan kita kali ini, mari kita langsung mulai pembahasannya. Silakan disiapkan buku catatan untuk mencatat kunci jawaban dan mencatat materi penting yang dirasa perlu untuk proses belajar adik-adik semua. Baik, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Soal nomor 1, garis yang membagi bola bumi menjadi dua, yaitu bagian barat dan timur, disebut sebagai garis titik-titik. Nah, yaitu A bujur, B lintang, C khatulistiwa, D astronomis. Ya, jawabannya adalah A bujur, yang membagi bagian bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Itu adalah garis bujur. Let's move on. Nomor 2, yang termasuk zona waktu Indonesia bagian barat antara lain daerah mana saja? Ya, Sumatera, Jawa, dan Madura. Bali itu sudah Wita ya adik-adik. Papua itu sudah WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, jadi Indonesia itu ada WIT, kemudian ada WIT tengah, kemudian ada WITA itu tengah, kemudian ada WIT itu timur. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D, dan dibatasi di Pulau Banyuwangi, di Kabupaten Banyuwangi ke utara itu masih masuk ke utara, kemudian ke barat itu WIP. Kalau sudah Bali dan ke arah timur itu masuk ke dalam daerah Wita, dan ke timur lagi nanti sampai Papua masuk ke dalam WIT. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika di Semarang pukul 9, maka di Merauke pukul titik-titik. Nah, jam 9 ketika di Merauke itu adalah daerah WIT ya adik-adik, maka berarti ditambahkan 2 jam. Kalau Wita selisih 1 jam, WIT itu selisih 2 jam dengan WIB. Berarti 9 ditambah 2, berapa adik-adik? 11 ya. Pukul 11 siang. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4 adik-adik. Selisih waktu antara Greenwich Mean Time ataupun GMT dengan zona waktu Indonesia Tengah WITA adalah titik berapa jam? Ya, yaitu adalah 8 jam adik-adik ya. Kalau dengan WIB, ini saya tuliskan, kalau dengan WIB itu selisihnya 7 jam. Kalau dengan WITA itu selisihnya 8 jam. Kalau dengan WIT itu selisihnya adalah 9 jam. Oke ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini merupakan faktor penyebab banjir kecuali titik-titik. A, adanya daerah serapan air. Kalau ada daerah resapan air ini malah akan menyebabkan terjadinya penanggulangan banjir atau malah mencegah terjadinya banjir. Kalau ini kecuali berarti jawabannya sudah jelas adalah A, B, C, D. Ini salah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu dampak banjir dalam bidang ekonomi adalah titik-titik. A, menimbulkan berbagai macam penyakit. Ini dalam bidang kesehatan, pencemaran lingkungan, pemicu tanah longsor, ini juga lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana, ini kan menyebabkan kerusakan ekonomi juga. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7 adik-adik. Salah satu penyakit yang sering mendera pada musim hujan adalah titik-titik. Ya, yaitu kalau musim hujan ada banjir, yang sering terjadi adalah diare. Benar sekali. Vertigo, hepatitis, hipertensi ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kekeringan, tanah tandus, pohon mati adalah gejala pada musim titik-titik. Apa? Ya, kalau di Indonesia itu adalah musim kemarau, menyebabkan kekeringan, tanah tandus, dan beberapa pohon bisa mati. Soal nomor 9. Pekerjaan yang tidak dipengaruhi oleh musim adalah titik-titik. A, bercocok tanam dipengaruhi oleh musim.
B. Karyawan pabrik. Ya, karyawan pabrik tidak dipengaruhi oleh musim. Pembuatan batu bata dipengaruhi oleh musim. Petani garam kalau musim penghujan juga dipengaruhi. Jadi akan sulit menghasilkan garam. Dan cenderung garam itu naik ketika musim penghujan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Daerah yang cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, dan sentra-sentra bisnis adalah titik-titik. Daerah pantai, daerah rendah, dataran tinggi maupun pegunungan. Ya adalah dataran rendah supaya lebih mudah mobilitas dan lebih cocok untuk bercocok tanam. Ruang angkasa yang luasnya tidak terukur dan semua benda langit berada di dalamnya disebut dengan titik-titik. A. Tata surya. Bukan, ruang angkasa ya, galaksi bukan, jagat raya ya. Jawabannya adalah yang C. Kalau astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang perbintangan. Lanjut ke soal nomor 12. Berikut merupakan penyebab pemanasan global kecuali titik-titik. A. Efek rumah kaca, bukan. Gas buang dari industri, bukan. Pengrusakan hutan juga bukan ya. Yang paling tepat adalah yang D. Perubahan iklim. Kita lanjut ke soal nomor 13. Salah satu dampak pemanasan global yaitu titik-titik. A. Menurunnya tinggi permukaan laut. Kurang tepat. Meningkatkan temperatur udara. Yang paling tepat adalah yang B. Meningkatkan temperatur udara sehingga suhu udaranya itu semakin meningkat. Soal nomor 14 adik-adik. Berikut ini yang bukan kegiatan untuk mengurangi pemanasan global adalah A. Menanam pohon. Ya, ini merupakan kegiatan mengurangi, menggunakan energi alternatif ini mengurangi, meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pemanasan global malahan. Jadi yang kecuali adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Komet yang terpanjang lintasannya dan muncul setelah 76 tahun sekali, yaitu komet, ya ini jelas banget ya, silahkan dihafalkan, komet Halley. Komet Halley itu muncul setiap 76 tahun sekali. Salah satu penemuan Galileo adalah titik-titik. Apa adik-adik? A. Telegraf, B. Mikroskop, C. Stetoskop, ataupun D. Termometer. A. Telegraf, B. Mikroskop, C. Stetoskop, ataupun D. Teleskop ya. Galileo Galilei itu adalah penemu dari teleskop yang untuk meneropong bintang itu ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 17. Salah satu keunikan planet Bumi dibandingkan dengan planet lainnya yaitu A. Memiliki kawah berwarna hijau. Kurang tepat ya. Memiliki cincin, kurang tepat, dapat dihuni makhluk hidup ya. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 18. Ilmu yang mempelajari tentang benda langit serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer adalah ilmu ya astronomi, astrologi bukan, geografi ini bukan, tentang kebumian, kosmologi ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 19. Observatorium Bosca merupakan tempat peneropongan bintang yang terletak di titik-titik. Ya, yaitu apa? Lembang. C. Silakan dihafalkan ya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Alat yang digunakan untuk melihat benda luar angkasa yang sangat jauh agar tampak jelas dan besar adalah mikroskop ini bukan, ini untuk melihat benda kecil ya yang di lab biologi biasanya. Ya, yaitu adalah teleskop untuk melihat benda luar angkasa yang sangat jauh. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai soal nomor 20. Untuk soal nomor 21 akan kakak buatkan part kedua. Silahkan linknya dicari di kolom komentar, di kolom deskripsi, kemudian atau bisa juga melihat di playlist kakak. Di situ sudah kakak buatkan untuk soal PAT kelas 6 seluruh mata pelajaran. Baiklah, terima kasih adik-adik semua untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri, semoga mendapatkan nilai yang maksimal pada waktu ujian nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.